Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Quran itu ada 4 level. Ini bukan penjelasan tafsir atau sejenis itu ya, tetapi ini memotret sebuah interaksi manusia dengan Al-Quran yang potretnya menggunakan satu perspektif dengan metodologi pengkategorian leveling yang umum yang biasa diaplikasikan pada bidang-bidang yang lain. Oke, langsung saja. Level 1, membaca lafaz aslinya atau lafaz Arabnya, biasa dibilang tadarus ya. Cara membaca level 1 ini membutuhkan satu tool tersendiri, yakni mempunyai instrumen bunyi seperti mulut, lidah, pita, suara. Juga butuh tools tambahannya ya, pemahaman teks atau huruf hijaiyah. Ya ringkasnya bisa membaca tulisan Arab lah. Ada serangkaian prosedur baku, tajwid, makhraj, harokah, dan seterusnya. Secara teknis bisa juga dilakukan dengan bersuara mengikuti si pembaca aslinya atau membiu pengajarnya atau gurunya, atau berupa hafalan. Membaca dengan cara kaulan ini oleh Rasulullah SAW disuruhkan untuk dilakukan dengan berbagai fadilah pahala per huruf. Cara membaca jenis ini ada tingkatan gradasinya juga, mulai dari yang membaca biasa sampai dengan yang dengan tahsin atau qiraah yang memakai unsur estetika dengan menggunakan lagu atau langgam. Cara membaca Al-Quran level 1 ini praktis bisa dilakukan oleh semua orang, tidak peduli orang muslim atau non-muslim, atau yang fasik atau yang munafik. Semuanya bisa melakukan cara membaca yang level ini, sepanjang menguasai tools yang dibutuhkan tadi, yakni tools bunyi atau suara. Kemudian berikutnya level 2, membaca arti atau maknanya. Cara membaca level 2 ini juga membutuhkan satu tools, yakni penterjemahan atau menguasai bahasa Arab, nahwu, shorof, mantik, balaghah. Pada praktisnya di zaman sekarang dengan teknologi yang sudah maju, keberadaan Al-Quran dan terjemahannya, mushaf maksudnya ya, sudah bisa diakses oleh semua orang dari mana saja, kapan saja. Berbeda dengan kondisi zaman kakek nenek, buyut, cicit, mbah-mbah kita dahulu ya, keberadaan kitab atau buku masih sangat terbatas, informasi masih terbatas. Ketika ingin mengetahui arti atau makna dari Al-Quran, harus berinteraksi langsung dengan personal alim, para alim, atau mendatangi langsung kiai, anjengan, syekh, atau dan seterusnya lah. Beliau-beliau yang menguasai bahasa Arab supaya bisa memberikan penjelasan arti atau terjemahannya. Ya secara esensi dulu dan sekarang sama saja ya. Intinya kinerja membaca Al-Quran dengan cara level yang 2 ini bermodalkan akal intelektual pada level tertentu, yakni seputar pengertian, pemahaman, dan seterusnya. Cara membaca yang ini ada strata levelnya juga, mulai dari membaca arti atau terjemahannya doang hingga membaca tafsir-tafsirnya yang saat ini banyak sekali jumlahnya, mulai dari tafsir ulama klasik hingga ulama kontemporer zaman sekarang. Cara membaca Al-Quran yang level 2 ini sifatnya masih sama dengan cara membaca yang level 1, yakni praktis bisa dilakukan oleh semua orang, baik yang muslim, non-muslim, orang fasik, orang munafik, dan seterusnya. Berikutnya level 3, membaca dengan hati, yakni membaca Al-Quran yang bukan saja aktivitas mata, telinga, lisan, dan akal saja, tetapi merupakan aktivitas hati. Sebagaimana surat Al-Anfal ayat 2 ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ilustrasi cara membaca Al-Quran yang level 3 ini saya menggambarkannya seperti misal kita membaca di sebuah surat kabar atau sebuah teks lah gitu ya. Misalnya gini, gempa besar di Padang, anak 7 tahun terkurung dalam reruntuhan selama 5 hari.
Membaca teks tersebut, reaksi yang terjadi pada diri kita bisa jadi tersentuh atau bergejolak lah, sedih, prihatin, bahkan mungkin sampai menangis ya. Kadang malah yang parah mengakibatkan nggak bisa makan, nggak bisa minum lah. Nah, apalagi kalau coba bayangin misalnya anak tersebut adalah anak kita sendiri, atau adik, atau keponakan, atau anak yang dekat dengan kita, maka secara gejolak hati lebih sensasional lagi lah. Jadi secara normatif pada teks yang tertulis tidak ada kata-kata yang menyuruh kita untuk menangis atau bersikap resah atau sejenisnya. Nah, demikianlah kira-kira gambaran membaca dengan hati itu seperti itu. Ada suatu koneksi interaksi hati, tidak sekedar teks dan konteks saja, tapi ada unsur rasa dan nuansa lah kalau istilah saya. Kalau tadi cara membaca level 1 dan 2 bisa dilakukan oleh praktis siapa saja, tapi cara membaca level 3 ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang beriman saja. Nah, bagaimana cara mencapai level ini ya? Bisa membaca Al-Quran level 3? Insya Allah di sesi lain akan kita bahas. Berikutnya level 4, membaca dengan langkah atau amal. Nah, kita sering mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ya. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran, atau istilah lainnya Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Inilah potret membaca Al-Quran dengan langkah nyata di kehidupan. Membaca Al-Quran dengan cara ini ada serangkaian prosedur baku, syarat rukun yang mengkerangkainya lah. Sebagai gambaran harus gradual, bertahap atau tartil, berangsur-angsur. Tidak sekaligus langsung jelek brek semuanya gitu. Ntar malah semaput, malah nggak jadi baca. Semaput mending, kalau lari terus stres bisa fatal akibatnya. Terus ada leveling atau melihat kondisi SDM yang mengamalkannya, sebagaimana dahulu Rasulullah juga melakukan pada sahabat-sahabatnya. Misalnya pelaksanaan ayat tentang perang. Di awalnya hanya sahabat-sahabat tertentu saja yang diajak berangkat mengamalkannya. Terus ada konteks dan seterusnya lah. Cara membaca level 4 ini sifatnya sama dengan cara membaca yang level 3, yakni hanya bisa dilakukan oleh kelompok orang-orang beriman saja. Cara membaca inilah yang mempunyai implikasi menghantarkan pada muara akhlakul karimah dan rahmatan lil alamin. Nah, di era ini dengan teknologi informasi yang sudah seperti banjir bandang ini, mengajarkan cara membaca level 1 dan level 2 sudah banyak banget lah. Pengajian ada di mana-mana lah. Cara membaca kedua level yang awal ini memang penting untuk modal ya, dan juga harus kita lestarikan. Dan sebaiknya kita tidak berhenti pada level itu ya. Mari kita tingkatkan level kita membaca Al-Quran menuju level yang ketiga dan keempat. Oke teman-teman, itu tadi sharing dari saya tentang sebuah potret interaksi manusia dengan Al-Quran dengan sebuah perspektif yang khusus tadilah. Wallahu alam, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.